Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini lu tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soru yang sudah jadi mualaf, sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Melayani mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murka. Jangan ada yang jadi mualaf. Jangan ada yang jadi mualaf. Karena saya udah cukup, saya udah yakin dengan ini agama Islam adalah agama yang saya pilih. Itu kan masalah keyakinanku. Kalau misalnya Koko telepon saya karena kangen sebagai adik, boleh. Tapi jangan membahas keyakinan kita. Terserah Koko dengan Kristennya Koko, saya dengan agama yang saya pilih. Kalau Koko mau datang ke pendeta, saya datang ke ustadz. Karena ilmu saya belum cukup, tapi saya sudah yakin. Jadi jangan mempengaruhi. Akhirnya, kalau sekarang lagi mau telepon saya kalau masalah tentang keyakinan, udah kok, jangan telepon dulu. Akhirnya, sekarang sudah tidak mempermasalahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar pernyataan Pendeta Esra Soru yang akhirnya teman-teman, akhirnya mau jujur setelah sebelumnya bulan lalu terus mengatakan bahwa nggak ada mualaf yang pintar. Mana ada mualaf yang pintar? Bodoh semua. Ya, saya rasa teman-teman masih sangat familiar dengan statement dari Pendeta Esra Soru yang merendahkan dan melecehkan para mualaf-mualaf yang dia bilang bodoh ya. Lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Jadi itu statement bulan lalu teman-teman. Tetapi bulan ini akhirnya Pendeta Esra Soru sadar. Apalagi setelah dia berdiskusi dengan Kodondi, dia lihat makin banyak orang-orang yang bertobat
makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf, bahkan temannya sendiri. Ya, bahkan temannya sendiri, teman-teman. Seperti yang dia bilang, temannya sendiri, satu pelayanan, sama-sama murid, sama-sama sekolah di STT. Dan dia tahu bahwa temannya itu adalah orang yang cerdas. Ya. Temannya, si Christine, itu orang yang cerdas, anak yang pintar. Dan akhirnya memutuskan mualaf setelah tersadarkan, setelah belajar. Dan ini membuat Esra Soru, ya mau nggak mau harus mengakui bahwa mualaf-mualaf ini adalah orang yang cerdas. Kan begitu. Nah, ini kasihan Esra Soru ya. Dan memang rata-rata Polikarpus ujung-ujungnya seperti ini. Mereka harus menelan pil pahit, menelan statement mereka sendiri. Mereka harus membantah dan mengakui bahwa mereka salah. Dan sebenarnya sudah sangat banyak ya, orang-orang seperti ini yang pada akhirnya harus menelan sendiri, harus menjilat kembali ludah mereka, teman-teman. Dan salah satunya yang sekarang adalah pendeta Esra Soru ini. Kita lihat bagaimana kecerdasan para mualaf kalau kita bandingkan dengan para murtadin. Dan saya sudah berjilid-jilid ya, membuat konten perbandingan antara murtadin dan mualaf. Bagi teman-teman yang belum nonton, belum tahu, silakan lihat konten kita sebelumnya. Sudah banyak sekali saya lampirkan bukti-bukti, ini kesaksian mualaf, ini kesaksian murtadin. Ini kesaksian mualaf yang artis, ini kesaksian murtadin yang artis. Dari segala golongan, segala jenis pekerjaan yang mirip-mirip, yang mualafnya ini, yang murtadinnya ini, saya bandingkan. Dan orang-orang yang menonton semua mengakui bahwa murtadin kacau balau. Murtadin itu rata-rata murtad hanya karena pengalaman, perasaan, ya, jumpa dengan roh, mimpi. Ini kan kacau. Bagaimana mungkin Anda memilih iman hanya berdasarkan mimpi? Jadi untuk apa Allah berikan akal sama kamu? Untuk apa Allah berikan akal supaya kamu bisa menyaring, supaya kamu bisa berpikir, kalau pada akhirnya kamu cuma menggunakan perasaanmu, cuma menggunakan mimpimu? Mending kamu ya jadi binatang, mohon maaf saya katakan. Binatang pun itu punya otak, tapi nggak punya akal. Ya. Itu yang membedakan. Kalau cuma modal, wah saya mimpi, saya merasa nyaman di sini, saya nangis kalau dengar lagu ini. Halo? Apa bedanya kalian dengan Hawa yang dulu terbujuk oleh setan? Karena menggunakan perasaan. Kenapa Hawa yang duluan jatuh? Kenapa bukan Adam? Karena awalnya setan mencoba merayu Adam, tapi gagal. Adam menggunakan akal, teman-teman. Adam menggunakan akal. Hawa lebih banyak baperan, pakai perasaan. Itulah kenapa dibilang laki-laki, pria, itu menggunakan akal. Lebih banyak menggunakan akal. Menggunakan logika. Sedangkan perempuan, baper, bawa perasaan. Itulah kenapa target pemurtatan yang paling banyak adalah wanita. Paling banyak, teman-teman. Bahkan di pelayanan saya yang dulu, kami banyak memurtadkan wanita-wanita. Banyak sekali. Kalau dibandingkan mungkin yang wanita 90%. Yang pria cuma 10%. Kenapa wanita lebih gampang? Ya itu. Wanita bawa perasaan. Terus yang kedua, yang kami sisir, yang kami targetin, adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita, yang suaminya nggak jelas. Suaminya selingkuh, suaminya Bang Toyib, nggak pulang-pulang, suaminya nggak nafkahi. Nah, terus kita doktrin bahwa di agama Islam, wah parah, kawin cerai, suamimu poligami, dan sebagainya. Kalau di kami, setia, nggak boleh cerai, kan gitu. Nggak boleh cerai, tapi nggak disampaikan yang jeleknya. Cuman disampaikan ajaran yang kelihatan bagus, kelihatan ya. Kelihatan bagus, nggak boleh cerai. Tapi nggak dikasih tahu realitanya, berapa banyak orang yang cerai. Berapa banyak oten yang cerai. Berapa banyak oten yang melakukan KDRT, ya, melakukan poligami juga, punya simpanan, dan juga nggak menafkahi. Banyak sebenarnya, cuman kan nggak kita sampaikan. Yang kita sampaikan yang bagus-bagus, maklum kan gitu. Itulah kenapa banyak perempuan terpengaruh setelah dengar cerita itu. Setelah dengar, setelah lihat, wah, yang menginjili mereka pasangan suami istri, mesra gitu kan. Pingin. Kalau perempuan kan gitu. Lihat ada pasangan yang bagus, yang suami istrinya mesra, adem, nyaman keluarganya,
dia bandingkan dengan keluarga dia yang kacau balau. Jadi dia pikir ini agamanya yang membuat seperti itu. Padahal enggak. Ateis juga banyak, suami istrinya bagus. Coba kalian lihat, negara Norwegia, Islandia, Swedia, itu paling banyak ateis, teman-teman. Tapi kakek nenek paling banyak hubungan bagus di sana juga. Kakek dan nenek itu sampai 70 tahun bersama. Ya. Bayangkan 70 tahun, teman-teman. Umur 90-an sekarang. Masih gandengan tangan. Di sana banyak. Artinya nggak ada hubungan. Kan begitu. Nggak ada hubungan. Agama itu hanya membuat akhlak lebih baik. Hanya membuat kamu lebih bisa menghargai orang lain. Tapi ateis juga bisa, kan begitu. Jadi tergantung orangnya, menerapkan nggak ajaran agamanya. Bahkan kita lihat lebih banyak, ya mohon maaf, ini harus saya jujur katakan, lebih banyak ateis lah yang menjadi praktisi agama itu sendiri. Ajaran apa yang ada di Islam, banyak orang-orang ateis mempraktekkan. Hablum minannasnya jalan. Di ateis itu jalan. Menghargai sesamanya, mengasihi sesama manusianya jalan. Cuman bedanya, hablum minallahnya nggak jalan. Kan begitu. Mereka nggak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi mereka nggak spesifik. Mereka cuma anggap Tuhan itu nggak intervensi, Tuhan itu nggak ikut campur, gitu. Ya, jadi ateis itu kan juga banyak. Kan begitu. Jadi kembali lagi teman-teman, ya, kalau kita lihat mualaf-mualaf sekarang, wah luar biasa, cerdas-cerdas, apalagi dengan adanya internet. Ini membuka mata orang-orang, ya, membuka mata orang-orang untuk melihat, untuk tahu, untuk belajar. Dan salah satunya adalah C.C. Shelley ini. Ya, jadi ini Chinese lagi teman-teman, Cindo, ya, Ci Shelley, yang sekarang nama muslimnya jadi Salma. Ini luar biasa perjalanannya, bagaimana dia belajar dan menjadi terang bagi keluarganya. Berkat mualaf dia, koko-kokonya sekarang jadi penasaran. Keluarganya jadi penasaran juga, pingin belajar, pingin tahu juga. Bahkan merekomendasikan kokonya untuk berdiskusi dengan Kodondi, ya. Rekomendasikan kalau mau belajar lebih dalam, ya kalau saya kan nggak ngerti gitu ya, dia mengakui dia nggak gitu ngerti, ya mending langsung. Nah, ini bagus, ya ini bagus. Ya, kita dengarkan dulu. Karena saya udah yakin dengan ini agama Islam adalah agama yang saya pilih. Itu kan masalah keyakinanku. Kalau misalnya Koko telepon saya karena kangen sebagai adik, boleh. Tapi jangan membahas keyakinan kita. Terserah Koko dengan Kristennya Koko, saya dengan agama yang saya pilih. Kalau Koko mau datang ke pendeta, saya datang ke ustadz. Karena ilmu saya belum cukup, tapi saya sudah yakin. Jadi jangan mempengaruhi. Akhirnya, kalau sekarang lagi mau telepon saya kalau masalah tentang keyakinan, udah kok, jangan telepon dulu. Akhirnya sekarang sudah tidak mempermasalahkan itu. Nah sampai saya di pasar aja itu waktu itu ibu saya itu juga penuh dilema, mengenalkan saya sebagai anaknya kok malu. Sampai saya dikatakan sama orang itu apa? Ini pembantumu ya? Sampai dibilang ke mama saya lihat aku sampai melihat aku, dia memberatkan ngaku atau gimana, tapi dia lihat tatap wajahku, aku tahu mamaku tuh berat. Mamaku. Ini anak pembantu saya. Oh, minta bikin appointment dulu. Oh, boleh. Jadi Mbak Salma ini pengen ketemu sama Koh Dondi. Gitu, soalnya koko saya kan jadi ini masih lagi proses, pingin memperdalam, pingin mempelajari, yang mantapkan lah, walaupun memang udah belajar, tapi kan namanya tetap kalau lewat Google, lewat yang tidak kompeten kan nanti simpang siur. Betul. Nah maksudnya kalau Doni itu kan Pak Doni ya. Donitan itu kan sudah istilahnya sudah mualaf dan memang mungkin lebih tetap tidak terlalu radikal juga lah, maksudnya lebih netral kan. Jadi enak diskusinya bagi yang baru mau. Waalaikumsalam. Koh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sehat. Jadi, Koh ini saya sedang bersama Mbak Salma. Beliau ini kan mualaf.
Chinese juga. Nah, pengen ketemu nih sama Koh Dondi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan ini koko saya juga lagi proses mau memantapkan diri. Jadi dia masih ada beberapa yang memang harus ya perlu diskusi ya, perlu dialog, mungkin ya dari Kristen Protestan. Jadi dia pengennya ada hal-hal lah yang mungkin lebih mau ditanyakan tentang Alkitab dan Al-Quran. Iya. Yang enak kalau bisa sih ke studio saya. Boleh. Karena kan saya kitab-kitabnya kan ada di studio. Jadi kalau di studio nanti saya bisa tunjukin ke dia dari kitab-kitab itu. Aceh ayah Cece Meme, Koko atau Keke ya, Tajahau. 如果你们要近期在Islam呀，你们可以在 Yayasan Mualaf Center Yogyakarta。如果你们在 Yogyakarta， 如果你在雅加达也可以，很多，现在很简单。如果你们要知道那个我们 Allah 是第一，在我们的生还是死，是这样。谢谢，不要害怕。 Mbak Salma. Nggak perlu ganti nama juga. Ya, Dari lahir namanya udah sama. sudah ini ya. Sudah oke ya. Mukbang nggak mukbang? Keren loh ini. Sebelum syahadat udah berjilbab. Kita satu. Ya. Kita mulai ya, Mbak Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima hari ini. Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di sini di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, manusia mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kedatangan Mbak Salma, pakai H ya ini ya. Iya. Salma dengan Mbak Sinten? Saya Astin. Mbak Astin. Jadi hari ini Mbak Salma datang ke Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Betul. Saya tanya dulu Mbak Salma, apakah ada paksaan sebelumnya? Tidak sama ada, ya? sekali. Jadi atas keinginan Mbak Salma sendiri. Iya. Sebelumnya beragama Buddha. Buddha. Dari kecil Buddha? Iya. Oh. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam sebagai agama yang diyakini. Insya Allah nanti agama yang dipegang Mbak Salma sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, kita mulai ya. Ya. Mbak Salma nanti bisa membaca surat pernyataannya mulai dari sini, ya, terus ke sini, sampai sini. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya bimbing. Ini Ke sini terus sampai bawah. oh sampai nama-nama ini ya. Oke. Sampai bawah sini. Oke? Oke. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing, Mbak Salma ikuti setelah saya. Oke. Paham ya? Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Salma, tempat, tanggal lahir, Tanjung Balai Asahan, 17 Januari 1972, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Buddha. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 1 Rabiul Awal 1 Rabiul awal awal apa akhir ini? Akhir ini di sini awal. Akhir 1446 tanggal 5 Oktober 2024 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Buddha, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Salma ikuti saya ya, didengarkan baik-baik, diucapkan pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lega? Sudah. Selamat dulu. Ya, terima kasih. Ini J. Silakan bisa ditanda tangan suratnya. Separuh kena materai, separuh kena ininya ya, suratnya. Sama namanya juga ditulis. Oke. Ini namanya di sini boleh. Satu lagi. Saksi dari pihak keluarga, kerabat atau teman yang di bawahnya yang di kolom sini yang kosong. Sini. Dan akhirnya ada nama maksudnya. Justru aku melu dapat kartu surga deh. Amin. Lah aku penasaran untuk belajar agama Islam ini ya karena dia. Karena kita. Karena jadi kita tuh satu rumah, jadi dia tuh banyak berdebat dengan temannya itu tentang agama Kristen dan agama Islam. Yang tadinya udah ya, itu gara-gara itu saya jadi penasaran kenapa kok mereka itu berdebat seperti itu tentang inilah kalau Islam bilang lah tentang ininya Islam, tentang ini yang Kristen kan. Akhirnya waduh kalau saya posisi Buddha di mana itu ya? Kok nggak ada apa? Ini katanya agama terbesar ya, cuma Kristen dan Islam lah yang patut diinikan katanya kan. Akhirnya udah tak cari tahu, belajar ya selama 3 tahun. Ya cukup. Waktu itu belum berani juga, walaupun sudah yakin nggak berani karena orang tua semuanya kan belum ada yang agama Islam. Jadi keluarga besar nggak ada, jadi ya ini banget. Takut nanti dibilang durhaka karena kalau di agama Buddha kan kalau pas orang tua meninggal kan wajib pas ini tetaplah bakar dupa, inilah kan terus harus berkabungnya pakai baju itu. Saya nggak ngerti kalau kedepannya kan memang berarti kan sudah enggak kan. Nah, nanti kamu nggak bisa mendoakan ya, berdoa menurut saya menurut ini kan ya kepercayaan. Ya udah gitu akhirnya ya seperti itulah. Setelah memeluk Islam, perubahan terbesar apa sih yang Mbak Salma rasakan? Kalau perubahan betul apa ya berkesan gitu.
Kalau saya sih itu pertama dulu ya, sebelum agama yang sebelumnya kan istilahnya mau Islam mau sembayang ya. Kalau dulu kan sembayang itu wajib harus ke vihara. Ya, istilahnya harus ada keluarlah ke tempat ini. Nah, yang walaupun ini Islam ini tadinya 5 waktu nih, 1 hari 5 waktu, tapi ada kemudahan yang akhirnya mendekatkan diri ke Tuhan itu dengan bisa di rumah pun bisa, bahkan dianjurkan kalau kita wanita ya lebih baik kan memang di rumah. Jadi saya merasa itu sangat-sangat pertama ya memang sangat lebih efektif, lebih tidak memberatkan. Karena kadang kalau di luar kota perjalanan jauh itu memang mau kemana-mana kan juga agak repot ya. Tuh. Terus kedua yang untuk masalah semua sudah diatur sama dalam agama Islam itu tentang apa-apa aja. Jadi saya merasa hidup saya ya udah lebih tertata gitu loh. Pagi-pagi juga kadang juga enak gitu loh. Jadi lebih teratur dan membayar kayak berbagi, bersedekah itu seperti memang selama ini kan kadang kasih aja tapi tidak ada maksudnya ya udah maknanya itu kadang ya udah cuma seperti, tapi kan ini benar-benar kita merasa pengen melakukan lebih banyak lah, banyak yang bermanfaat gitu, karena kita akan semakin yakin kalau yang kita tuju ini sekarang ada kehidupan yang akhirat kita nanti. Nah itu yang akhirnya jadi yang dunianya itu sudah pelan-pelan kita ya udah memang kita sekarang bekerja lumayan untuk ya udah kalau bisa untuk menabung untuk ya bekal ke akhirat itu sih ya lebih tertata dan memang targetnya pingin ya lebih bisa inilah ya memahami lah, karena banyak sekali Al-Quran ini yang kadang belum banyak lah, yang saya itu harus kajian itu juga banyak yang masih kadang nggak sempat. Kalau dibilang sempat nggak sempat ya memang kadang masih banyak godaan dunia. Masih berjuang ya. Masih berjuang. Jadi ya memang. Tapi ya saya senang sekali bisa mendapatkan petunjuk. Yang waktu itu kenapa saya itu mantap untuk memeluk agama Islam ini ya karena waktu itu saya itu ada dengar ini ya terjemahan Al-Quran yang memang sampai kadang saya bisa ternyata hidayah itu karena Allah tuh memberikan kepada orang yang dipilih. Walaupun kita mencari, kalau tidak juga tidak akan. Jadi akhirnya saya sampai merasa nggak mungkin saya harus sia-siakan kesempatan ini. Masya Allah, seperti itu. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah ya. Ternyata itu ya dibalik kadang orang tuh menganggap Islam tuh terlalu banyak aturan gitu ya. Seperti tadi. Tapi kalau mau dibilang dulu tuh saya sangat-sangat agak negatif terhadap ini Islam. Ya. Karena waktu itu tentang masalah waktu Krismon itu tentang bom Bali yang para itu ya anarkis yang membakar itu tuh semua dengan atas nama Allah Akbar, tapi membakar dan merusak. Dan saya sampai berpikir, waduh, begini. Tapi akhirnya ya karena saya tidak tahu itu sebenarnya kan adalah oknum. Nah, saya hanya berpikir, wah ini rata-rata memakai ya nama Allah untuk merusak. Akhirnya sampai saya bilang sama dia juga, kalaupun saya mau pindah agama nggak bakal saya agama Islam. Sampai seperti itu. Tapi nggak tahu lah, itu Allah maha segala. Balikan hati ya. Betul. Akhirnya karena saya cari tahu tentang kebenaran Al-Quran yang satu-satunya agama kitab suci yang tidak disentuh sama manusia, yang benar asli dari awal sampai akhir, dan agama yang diridhoi sama Allah, ya udah akhirnya saya mantap untuk ini memeluk agama Islam. Seperti itu. Nah, jadi lebih merasa tenang, lebih merasa tujuan lebih jelas lah ibaratnya. Kalau dulu kan masih ya lebih ke dunia, nggak tahu juga tujuan ini. Nah, setelah agama Islam ini benar-benar saya pelajari, akhirnya ya lebih jelas tujuan kita hidup ini untuk apa. Gitu sih. Alhamdulillah. Oh, in frame juga.
Untuk Mbak Astin, sahabat juga yang mungkin selama ini mendampingi bersama gitu ya, harapannya apa sih? Boleh dong di-share sedikit gitu. Sebagai teman dan sahabat mungkin. Ya pertama memang saya termasuk yang cukup dulu pernah meragukan lah ya, karena dari tadi sempat cerita juga dari semua sahabat itu hampir semua kan non Islam gitu, tapi begitu dia mau belajar, terus terang memotivasi saya juga untuk jadi belajar lebih bagus, lebih baik lah di Islam. Nah, harapan saya ke dia adalah ya itu tadi, lillahi ta'ala lah gitu. Jadi jangan pernah melihat Islam tuh dari orangnya, karena kalau Islam dari orangnya kamu tidak akan pernah menemukan kebaikan di Islam, karena kan orang tuh pusatnya salah. Tapi kalau kamu melihat dari yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi, ya kamu menemukan jalan tenang. Sekarang kan harapan saya ya dia benar-benar bisa istiqomah, yang jelas mempengaruhi lebih baik di sayanya gitu, karena kan hampir setiap hari bareng. Dan kita juga di Jakarta itu kan komunitas kita tuh komunitas Tionghoa, bisa dikatakan hampir 50% itu kan masih non gitu, yang 50%-nya sudah login gitu. Jadi memang pengennya dengan dia bisa baik, yang akan dilihat itu dianya, bukan agamanya tapi akhlak dia, itu baru dia nanti oh ternyata Islam tuh seperti ini, rahmatan lil alamin. Itu aja sih Mbak. Ya teman-teman sudah dengarkan ya, jadi itulah pengalamannya. Dan ya sangat pas lah merekomendasikan untuk berdiskusi dengan Ko Dondi, apalagi ya kita tahu yang mualaf-mualaf baru ini kan ya secara pengetahuan pastilah harus belajar, ya harus belajar dulu, ada tahapan. Dan memang kalau orang tersebut bawa pendeta, ya kita harus bawa ustadz yang sebanding. Saya ingat ya, salah satu penonton saya yang saya cerita kalau anaknya murtad, teman-teman, anaknya murtad karena pacaran sama Oten, terus murtad, terus nikah dengan Oten tersebut, dan orang tuanya nih sampai sekarang belum bisa terima. Tapi setelah saya sampaikan ya, saya nasihati, saya bilang jangan ditinggalkan, harus dirangkul. Nah, ibu tersebut sama suaminya mulai tuh komunikasi dengan anaknya, mulai ajak keluar. Ya, setelah beberapa kali keluar, terus menyinggung tentang agama, akhirnya anaknya angkat tangan. Ya, apapun yang ditanyakan sama si ibu, anaknya nggak bisa jawab. Terakhir anaknya bilang, ya udah besok dia bawa pendeta. Ya, jadi anak ini pengen bawa pendeta supaya dia jangan jadi orang bodoh lagi gitu kan. Setiap ditanya nggak bisa jawab. Dan si ibu bilang, oke, kamu bawa pendeta, saya bawa ustadz saya gitu. Ya, dia bilang dia akan bawa ustadznya supaya adil gitu. Dan saya merekomendasikan ya Ustadz Wafi gitu. Ya bawa Ustadz Wafi. Tapi kalau bisa ya kita ikutan juga gitu. Saya Kores ya ikutan juga biar kita lihatin nih pendetanya gitu. Ya biar kita tanya juga. Jadi seperti itu. Dan bagi teman-teman, ya mungkin tadi ada yang bingung apa yang disampaikan oleh Cici ini, karena ada sempat pakai Mandarin ya. Jadi tadi omongan Mandarinnya itu hanyalah gini, Cici itu ngomong apabila kalian ingin masuk Islam, kalian bisa mendatangi Mualaf Center Yogyakarta. Kalau kalian di Jogja. Tapi kalau kalian ada di kota lain, ya kalian bisa ke Mualaf Center yang lain. Terus dia juga menyampaikan bahwa Tuhan itu, ya, Tuhan itu pasti satu. Ya, Tuhan yang benar itu pasti satu, tauhid. Sehingga ya kalian jangan ragu dan juga jangan takut untuk masuk ke Islam. Nah, itu yang dia sampaikan tadi. Oke, jadi ya kalian dapatlah ya apa yang disampaikan oleh Cici ini, dan saya harap video ini bisa mengedukasi ya terutama kepada jemaat-jemaatnya Extrasoru untuk berani melangkah, ya, untuk istilahnya jangan takutlah dengan cemooh orang, jangan takut dengan perkataan orang yang nggak enak, ya juling orang tuh nggak usah dipeduliin. Sekarang kalian mantapkan diri, kalian belajar, baca Bible dengan benar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya kalian resapi, kalian cari tahu siapa Allah sebenarnya, siapa Tuhan sebenarnya, siapa itu Yesus. Ya udah ikuti aja itu. Kalau memang Yesus nggak pernah berkata untuk disembah, ya udah jangan disembah. Ngapain kalian menambah atau mengurangi? Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk,
Karena saya lihat sebagian polikardus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polikardus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan, kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop. Ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polikardus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur, ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong, nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih,
Ya, mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikarpus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas. Rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polikarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.